Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Sobat FT dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program FT Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Sobat FT dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan satu hal yang sangat istimewa dari bulan Ramadan adalah bahwa di bulan ini kita mengenal yang namanya peristiwa turunnya Al-Quran. Oleh karenanya bulan Ramadan sering juga disebut dengan Syahrul Quran. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang Gus Kiai muda yang juga pakar perjombloan. Ini nanti kalau kita akan bicara soal jomblo, beliaulah pakarnya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Kiai Haji Enjang Burhanuddin Yusuf MPD. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Bismillah kencot ya. Alhamdulillah. Nampaknya puasa tambah seger. Iya, alhamdulillah, kan sebagaimana sabda Nabi bahwa berpuasa itu menjadikan kita orang-orang yang sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa ini sama sekali tidak mengganggu aktivitas kita, justru menjadi energi bagi kita untuk terus berkarya dan progresif. Siap, luar biasa Gus. Bagi jombloan-jomblowati juga puasa merupakan satu hal yang Oh ya, puasa itu bagi mereka adalah solusi. subhanallah. Setidaknya mereka akan terhindar dari banyak-banyak maksiat dengan tidak ngabuburit sama ayang. Masya Allah. Karena kalau orang itu puasa lalu ngabuburit sama ayang, puasanya sah tapi pahalanya batal. Nah, jombloan insya Allah termasuk orang yang terselamatkan dari itu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sahabat jomblo dan sobat FT dimanapun berada, hari ini kita akan berbincang dengan beliau Gus Enjang, sahabat akrab beliau, tentang Ramadan Syahrul Quran. Gus, kira-kira kenapa sih kok Ramadan itu kemudian dikenal juga dengan Syahrul Quran? Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran karena memang Al-Quran itu pertama kali diturunkan pada bulan yang mulia ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berdasarkan nas tadi jelas dan tidak bisa kita tolak karena memang pertama kali berdasarkan sirah nabawiyah Al-Quran diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad terjadi pada bulan Ramadan di Gua Hira. Jadi bulan Ramadan ini menjadi bulan Al-Quran karena memang melekat pertama kali Al-Quran itu turun yaitu terjadi pada bulan Ramadan. Oke, berarti memang bukan sebatas sebutan biasa, tapi artinya secara historis ada latar belakang yang kemudian menjadikan Ramadan itu disebut sebagai Syahrul Quran. Lalu bagaimana Gus? Kita sebagai umat Islam, khususnya akademisi dan juga generasi muda, dalam menyikapi Ramadan sebagai Syahrul Quran ini, apakah hanya sekedar jargon belaka atau bagaimana? Tentu cara kita sebagai seorang mukmin yang menjadikan Quran sebagai way of life, sebagai falsafah hidup, harus selalu dekat dan berinteraksi akrab dengan Al-Quran. Apalagi ini momentum yang luar biasa di mana Ramadan sebagai Syahrul Quran. Dalam banyak riwayat diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu di bulan Ramadan itu banyak sekali melakukan murojaah langsung kepada Jibril. Nabi itu membaca Quran berlipat-lipat di bulan Ramadan ini dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Itu karena memang ada satu spirit yang luar biasa. Selain karena momentum Syahrul Quran, orang yang melakukan ibadah di bulan puasa ini dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu sebagai akademisi, intelektual, mahasiswa, siapapun kita, hendaknya kita selalu membangun interaksi yang baik dengan Quran. Karena
siapapun yang dekat dengan Quran itu pasti akan menjadi orang yang mulia. Nggak usah orang, gini aja gambarannya, Mas Herman. Kulit kambing atau kulit binatang itu yang menjadi covernya Al-Quran. Itu dicium orang. Shadaqallahul adzim dicium orang. Itu padahal andaikan kulit kambing ini masih di kambing. Nggak mungkin ada yang mau mencium, mau diperengus. Tapi karena dia gaul, interaksi dengan Quran, itu dimuliakan orang. Maka siapapun dia, mau presiden, mau gubernur, mau bupati, orang dengan pangkat apapun, kok melekat pada dirinya Quran, itu pasti akan menjadikan dia orang yang mulia. Orang yang Bisa babi, mulianya Quran. Disebabkan karena kemuliaan Quran. Maka bulan Ramadan ini, ayo kita memperbanyak kualitas bacaan kita, kualitas kajian kita, kualitas analisis kita terhadap Quran. Sehingga di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Al-Quran ini, Al-Quran sebagai teman dekat kita. Kita membuka lembaran baru, kenalan kembali, membuka setiap kajian-kajiannya, sehingga Quran betul-betul menjadi sesuatu yang dekat dengan kita. Oke, saya menangkap tadi satu poin penting, Gus, bahwa Kanjeng Nabi itu di bulan Ramadan murojaah bersama Jibril. Ini bagi saya, sepemahaman saya, menunjukkan bahwa sekelas Nabi saja, beliau ini masih harus belajar. Ya. Nah, ini menurut saya apakah berarti bahwa kita sebagai akademisi ini juga perlu untuk terus belajar dan kemudian menyambungkan sanad. Artinya cari guru untuk kemudian bisa memahami Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Mengingat kita tahu kondisi sekarang kadang-kadang mengkhawatirkan. Ada satu mukjizat Quran yang tidak diketahui banyak orang. Bahwa Quran itu mudah dihafal, tapi sebenarnya sekaligus mudah lupa. Jadi Allah merancang kehebatan Quran ini dengan salah satunya adalah walaqad yassarnal Quran. Quran itu gampang dihafalkan. Makanya anak kecil, umur masih SD atau mungkin TK aja sudah banyak yang hafal Quran. Tapi kalau Quran tidak dimurojaah, dipastikan orang yang pernah hafal 30 juz sekalipun, itu kalau tidak pernah murojaah setahun 2 tahun, itu Quran akan hilang. Beda dengan lagu-lagu kenangan yang pernah kita. Itu kadang-kadang 10 tahun nggak kita murojaah pun, lagu itu diputar lagi, kita bisa, oh ini pas saya SMA, oh ini jadi masih gampang, masih diingat. Tapi Quran tidak. Kenapa Quran dibuat seperti itu oleh Allah? Itu agar para penghafal Quran sekalipun dan kita semua itu akan terus-menerus mendapatkan pahala dari membaca, memurojaah, mereview, menganalisis Al-Quran. Karenanya interaksi kita dengan Quran harus terus dilakukan dan mungkin di-upgrade setiap bulan Ramadan ini karena ada momentum Syahrul Quran tadi. Cara pendekatan tadi sebagai orang awam yang mungkin targetnya hanya bacaan-bacaan juz. Nah, kita intelektual ya, kemudian para mahasiswa ini cara membacanya harus dengan cara yang berbeda. Misalkan kalau dia adalah mahasiswa bahasa Arab, ya tentu ketika dia baca Quran, ya dia harus menganalisis dari sisi kaidah, nahwu, balaghah, sehingga dia betul-betul mendapatkan betapa Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang luar biasa yang tidak hanya dibaca, yang tidak hanya pahala dari membaca kita dapatkan, tapi kemudian betul-betul moco Quran sama maknanya gitu. Moco yang sama. Iya. Artinya sebagaimana yang juga sering terdengar lantunan puji-pujian, salah satu tombok hati adalah moco Quran sama maknanya. Barangkali itulah termasuk salah satu poin dari pembahasan kita di mana benefit atau manfaat dari Quran adalah ke situ atau bagaimana itu? Iya, jadi Quran baru akan menjadi syifa, menjadi obat bagi hati. Dan menarik ini, kata syifa itu artinya sebenarnya bukan obat, tapi sesuatu yang menyembuhkan. Menyembuhkan. Iya, syifa itu artinya kesembuhan, bukan obat. Karena kalau obat itu artinya dawa dalam bahasa Arab. Iya. Nah, Quran ini akan menjadi penyembuh kalau kemudian interaksi kita ditingkatkan tidak hanya qiraah, tapi juga tilawah. Tapi jadi kita betul-betul bisa membaca Quran dalam arti bacaan-bacaan, tapi kita juga paham makna-makna di balik yang lafziyah itu. Karena indahnya Quran seringkali tidak bisa diakses oleh orang umum, kecuali mereka-mereka yang memang secara mendalam menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab dengan baik. Tentu diantaranya keindahan Quran sebagai mukjizat akan bisa ditangkap oleh mereka yang ahli balaghah, ahli ma'ani, ahli bayan, ahli badi.
baru mereka akan sadar, oh betapa Quran ini dirancang Allah dengan sebuah rancangan yang sangat luar biasa, dan baru kita akan melek. Disinilah letak kemukjizatan Quran. Karena kalau hanya membaca, kita hanya baca Quran, ya kemukjizatan Quran akan sulit kita dapatkan. Tapi kalau kita mengkajinya dengan nahwu, kita akan ketemu betapa kaidah ini luar biasa. Apalagi dengan majaz, dengan isti'arah, dengan kinayah dan lain-lain. Baru kita akan menemukan betapa tingginya nilai-nilai sastra, betapa nilainya nilai-nilai bahasa. Belum lagi kalau kemudian kita melihat Quran dari sisi sains dan teknologi. Itu juga akan membuka cakrawala kita tentang khasanah. Betapa Quran ini memang kalamullah, bukan kaleng-kaleng gitu. Memang sesuatu yang betul-betul mukjizat. Maka pengetahuan harus kita jadikan sebagai pintu untuk masuk dan menemukan kemukjizatan Al-Quran sebagai mukjizat yang bisa kita temukan solihun likulli zaman wal makan. Oke. Baik, pemirsa FTIK channel dimanapun berada, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini, di mana kita di bulan Ramadan, kita dipertemukan dengan salah satu bulan yang bahkan bulan paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semua umat Islam. Tadi Gus Enjang sudah menyampaikan banyak hal kepada kita semua, diantaranya bahwa Al-Quran disebut sebagai syifa, artinya penyembuh bagi kita semua, dalam arti bagi siapapun yang mau membaca, mau mempelajari dan menelaah isinya dengan mendalam, tentu itu akan menjadi penyembuh bagi rohani, khususnya siapapun orang yang mempelajari Al-Quran. Di samping itu perlu kita pahami bahwa Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini beliau sangat rajin atau banyak mempelajari Al-Quran, murojaah bersama malaikat Jibril. Ini juga perlu menjadi teladan bagi kita semua selaku umatnya untuk terus memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Demikian Gus, kira-kira perbincangan kita hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, para pemirsa dimanapun berada. Demikianlah perbincangan kita hari ini bersama Kiai muda kita Gus Enjang Burhanuddin. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.